Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Baik, alhamdulillah sehat Pak Guru. Pada itu ya, baru itu ya, habis mandi ya, seger-seger kelihatan. Biar nggak ngantuk, Pak. Alhamdulillah ya, Ibu Bapak sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang selalu gembira, bahagia, karena apa yang akan kita lakukan bersama ini adalah sesuatu yang mulia, layak untuk kita pertahankan, kita lanjutkan, tingkatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena syukuran yang henti-hentinya, mari kita panjatkan, kita sampaikan sebagai tanda kesyukuran, sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena cinta dan kita mencintai kesyukuran tersebut. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk manusia terbaik, contoh sempurna yang harus kita ikuti dalam segala aspek kehidupan supaya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa seperti kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak sampai dengan amal-amal solih, kita usahakan supaya rasa ini bisa berbuah cinta, karena Rasul pernah menyatakan bahwa nanti setiap orang di akhirat kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai. Amin. Amin. Ya. Jika ada di antara ibu bapak sekalian yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kesempatan masuk surga duluan, ya jangan lupa kita ya ajakin. Saling manggil. Syafaat kubra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syafaat juga bisa kita dapatkan dari sesama Muslim yang baik, syafaat dari sahabat kita, dari murid kita, dari guru kita. Ya, artinya kita bisa memberikan kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya kita berhak untuk menggunakan fasilitas tersebut untuk membantu orang-orang yang kita cintai. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pelajaran yang ke-10. Untuk itu marilah bersama-sama kita awali kajian kita malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, ini untuk warming up, pemanasan sedikit. Coba dibaca dalam hati lah dulu ya, baca dalam hati. Sambil dilirik-lirik ya, kanan kiri. Kira-kira itu mana pasangan yang cocok dari dua kelompok ungkapan dan kata yang ada di sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Sebelah kanan yang pertama ada apa? Yang pertama Al-Qur'an. Dan berikutnya Al-Injil. Ma'minuna bil ghaib. Ya, bagus. Iya, berikutnya yang sebelah kiri. Sujud. Iya. Hudan lil muttaqin. Iya. Unzila min qablik. Al-zakah. Al-akhirah. Iya,
Baik. Nah, kira-kira mana nih yang cocok nih kalau dipasangkan? Al-Quran dengan Al-Quran Al-Quran hudal hudal lil muttaqin. muttaqin. Al-Quran hudal lil muttaqin. Muttaqin. Al-Injil hilang. Mana Ada, Hilang, Pak. lain lagi? ada si cantik Kania yang kita belajar bersama kita katanya. Apa maknanya tadi? Al-Quran hudal lil muttaqin. Lil muttaqin. Apa maknanya? petunjuk bagi orang yang Al-Quran yang bagi petunjuk bagi orang-orang orang yang bertakwa. bertakwa. Iya, Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang Orang yang bertakwa. Bertakwa. kedua. Al-Injil Injil Unzila min qablik. publik. Iya, baik. Apa maknanya? Injil diturunkan sebelum Diturunkan sebelumnya. sebelumnya. Diturunkan Diturunkan Sebelum kamu. sebelum kamu. Sebelum kami Sebelum engkau. turunnya kalau kita Al-Quran. memahaminya sebelumnya, nya dari mana Iya, kalau iya, ada? iya. Sebelum engkau. Engkau. Sebelum kamu. Sebelum Ada K-nya di situ. Oh, kalau Sebelum bukan kalau ada kak maka sebelum engkau. Sebelum Kamu. engkau. Sebelum kau. Baik. Kalau ada ide diturunkan dari mana? Ada ide diturunkan? Unzila, Pak. Unzila Oh, pasif. itu pasif ya? Pasif. Bukan pasif. Baik. Apa penanda yang bisa dijadikan patokan untuk memahami bahwa itu pasif? Ada hamzah, Untuk doma, dengan Doma yang keduanya dan Di kasih awal dan sebelum ada huruf sebelum akhir. akhir. Dan Apakah madi pasif itu ada kaitannya dengan hamzah? ada Pak untuk madi? Untuk fi'il madin. Untuk Madin. Untuk fi'il madi. aktif U sama I. Pertanyaannya, apakah pasif ada kaitannya dengan hamzah? Tidak. tidak ada. Hamzah Tidak. untuk mekan Tidak. sebetulnya. Mekan Mau atau ada bukan. hamzah atau Mekan tidak itu. itu bisa saja dia dipahami dalam makna pasif ya. Pasif. Karena penanda utamanya apa? UI. Ya. Doma Doma dan Ya. kasroh. di awal Sebelum dan akhir. kasroh di huruf Di kedua sebelum awal akhir. dan Sebelum akhir. Kedua sebelum akhir. ya ada i sebelum akhir. Akhir. Baik. Berikutnya yang ketiga. Yu'minuna bil bil-ghaibi ghaibi al-akhirah. Ya, apa maknanya? Mereka percaya Mereka percaya pada yang gaib akhir. hari akhir. Apa hubungannya itu? Hari akhir itu nggak nyata. Masih Iya, gaib. goib. Oh, itu contoh ya. Contoh Ya. dari yang gaib adalah Hari Hari akhir. akhir. hari akhir. Akhir. Baik. Apa tadi yu'minun? Orang-orang Mereka percaya. Mereka percaya. Orang yang percaya. Kalau ada orang-orang dari mana dipahami ada Iya, makna iya. mereka orang-orang? percaya. Ada wawu dan nun Pak Jamal. Mau nun. Ya dan waw nun. Apakah wawu dan nun itu ya wawu dan nun itu bermakna orang-orang? Tidak banyak. Dari konteks Pak. Ada di depan. Jamak. Sebetulnya lebih ke arah mereka ya. Mereka Mereka. Mereka. Mereka lebih cocok. Mereka apa jadi maknanya? percaya. Mereka Mereka percaya percaya. Mereka percaya Pada yang pada yang gaib. Hari akhir. Bahasa Indonesia mana yang biasa ya, yang biasa, yang lumrah itu? Percaya kepada atau percaya dengan? percaya kepada. kepada. Sama. Percaya kepada. Baik. Percaya dengan. Kalau percaya kepada mungkin percaya kepada orang, tapi Ah. kalau percaya Ya, dengan mungkin dengan dengan sesuatu Tidak gitu ya. orang. Jadi Sesuatu. percaya dengan mungkin di sini ya. Lebih cocok. Yang tertentu. Bahasa Indonesia yang mana? Yang biasa? Percaya dengan Kepada, atau Pak. percaya kepada? Kepada. Pak. Kepada. Kayaknya sih. Tergantung. Namanya Bu Asmani coba. Nih, siapa yang suka
lagu. Ada nggak dalam bahasa Indonesia lagu pakai kata percaya? Ada. Gimana? Percayalah padaku. Percayalah padaku gitu kan. Oh, kalau gitu pada ya. Bahasa Kepada. Indonesia percaya itu pada atau kepada. Eh, Mereka percaya kepada yang Kepada gaib. yang goib. Nah, Oh, kepada. Oke, berikutnya. Yuqimuna Sholata Baik. Ar-ruku Apa maknanya? wasujud. mereka mendirikan sholat. Mereka mendirikan Mereka sholat. Dan sujud. mendirikan sholat. sholat. Mengerjakan Ada sholat. awalan me, akhiran kan ya. Ada Pak. Yuqimuna. Dari mana kita Yuk. duga bahwa ungkapan tersebut memiliki makna yang mengandung awalan me dan akhiran kan? Yuqimuna. Itu Pak Mudori. UI, UI. Iya. UI-nya. Ya. Yuki. U-nya di mana U-nya? Dia. 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 Lalu I-nya di mana? Dikof. Iya. Iya. Dikof. Oke, bagus ya. Yuqimunas sholah. Apa tadi pasangannya? Ar-ruku was-sujud. Wasujud. Apa hubungannya? Kan kalau Bagian dari sholat. Bagian dari ya, Bagian dari rukun sholat. Yang terakhir, Wa mimma Razaqnahum yunfikun az-zakat. Azak. Az-zakah. apa itu maksudnya? Dan dari Dan sebagian mereka Sebagian kecil Mereka yang kami berikan kepada mereka. bagian yang kami rezekikan kepada mereka, kepada mereka mereka Kemudian infakkan. menginfakkan. mereka infakkan. Itu kata dan dalam bahasa Indonesia menggabungkan antara apa? Sehingga ada dannya. Oh iya. Ada dan Mereka menginfakkan rezeki. mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan sebagian rezeki Dari rezeki Ya, yang kami menginfakkan sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, Yang kami kami- berikan kepada mereka. Kami yang kami berikan kepada Mereka. Mereka. hubungannya dengan az-zakah. infak zakat, infak. Ya, baik. Infak bisa juga bermakna zakat. Zakat. Lebih cocoknya kan kemarin itu ya, Ya. yaitu ada infak bisa juga bermakna zakat. Zakat. Ya, ada sodakoh juga bisa bermakna zakat. Karena itu ada konteks ya, perhatikan beberapa konteks ada sinonim kan. Baik, alhamdulillah ini masih ingat kita, luar biasa. Ibu-ibu bisa memahami, kemudian mengingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, ibu-ibu, bapak sekalian, kita ke Tanmiyatul Mufradat. Dari pelajaran yang ke-10, Alamatul Muttaqin, ada beberapa kata dan ungkapan dianggap penting untuk kita kaji lebih lanjut. Apa saja ungkapan tersebut? Yang pertama, Tanmiyatul Mufradat kita berdasarkan ungkapan zalika al-kitab ya. Berdasarkan ungkapan zalika al-kitab. Ya, zalika al-kitab. Zalikal kitab. Digabung menjadi zalikal kitab. Zalikal kitab. Kita lihat ya. Pada waktu itu, zalika dipahami apa? Waktu kita bahas ayat. Isim. Itu. tunjuk. Pada waktu itu kan tergantung sudut pandang bagaimana kita memahami. Oh, iya. Ya, Itu atau ini gitu. Bisa itu, bisa atau ini.
Bisa itu, bisa ini. Ini. Ya. Bisa itu, bisa ini. Kalau kemudian kita mengatakan itu, padahal kan yang kita Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran, kita baca misalnya kita kan baca nih, itu kita baca kok pakai itu ya. Nah, bisa jadi itu kan menunjukkan ketinggian, keagungannya, ya. Menunjukkan keagungan, saking agungnya apa yang ada di hadapan kita juga seolah-olah berada jauh tinggi gitu ya, berada jauh tinggi dari kita. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah kata tunjuk. Kita mengenal ada istilah kata tunjuk. Dalam bahasa Arab, persamaannya atau kemiripannya dalam bahasa Arab itu adalah al-isyarah. Kenapa disebut mirip? Karena dalam bahasa Arab, tuh, coba kita ingat ciri bahasa Arab yang ketiga apa, Ibu Bapak sekalian? Ciri bahasa. Bedakan antara Dan mufrad. Ciri Ya, bahasa Arab. Bedakan antara mufrad dan jamak. Mufrad Mufrad dan Ya. jamak, ya jamak. Mufrad dan jamak. Jadi bahasa Indonesia itu akan kita temukan. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ya, kalau ini kita bilang ya murid ini, kita bilang buku-buku ini ya kan enggak ada bedanya, ini juga gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut lagi nanti tuh di samping tadi ya ciri ketiga bisa ya apa ciri yang keempat, ciri huruf bahasa Arab yang keempat. Ini kok disuruh apa ya? Apa? Muzakkar, muannas. Dan mu'annas. Iya, Muzakkar, kita dalam bahasa Arab ya, Zakar muannas. dalam bahasa Arab. Ada ini untuk yang muzakkar, ada ini untuk yang muannas. Kira-kira begitu. Cara melihat, memahami karakter bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya sama aja. Ini kalau dekat, kalau jauh itu. Gitu ya. Untuk hadza dan zalika, ini kan sama-sama kata tunjuk ya. Ya. Bagus ya. Sama-sama kata tunjuk. kata tunjuk. Baik, ini dan itu. Ini tunggal. Zalika juga tunggal. Tapi maknanya ini dan itu. Hadza untuk bentuk jamaknya dalam bahasa Arab ada haulai. Haulai. Sedangkan zalika bentuk jamaknya adalah ulaika. Nah, sehingga kita kemudian dalam bahasa Indonesia haulai sering dipadankan, diartikan dengan mereka ini. Sedangkan ulaika mereka itu. Mereka itu. Coba ibu-ibu, bapak amati ya. Nih, bahasa Arab itu mengapa saya tuh senang banget dengan bahasa Arab, dan kalau ada orang yang pinter ya, bisa bahasa Arab, saya mengatakan bahwa ya bukan karena dia pinter sepenuhnya ya, tapi karena bahasa Arab itu mudah dipahami. Saya senang sampai titik itu. Bahasa Arab mudah dipahami, tapi mengapa banyak problem terjadi? Karena ada yang lebih mudah lagi ternyata. Lupa Itu dia tuh. Coba kita lihat ya bahasa Arab itu. Sehingga pakai nalar itu bisa nggak sepenuhnya harus dihafalkan. Kalau belajar bahasa Inggris itu banyak ya, hafalan itu sangat banyak. Misalnya cara membaca itu karena satu huruf dengan tulisan yang sama ya, tulisan yang sama itu udah jauh berbeda cara membacanya. Beda bahasa Arab sih memang ada gitu, ada gejala yang sama tapi tidak sebanyak yang saya temukan ya sama dalam bahasa Inggris. Ya, coba lihat ya. Hadza jamaknya ulai. zalika jamaknya Ika. ya. Bagus. Coba lihat ya. Hadza dan haulai berarti gitu ya, berarti sama-sama dekat gitu. Ya, sama-sama dekat. Coba lihat. Sama-sama dekat. Apa persamaan secara lahiriah ya, coba lihat ya.
apa persamaan secara lahiriah yang tertulis gitu, yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat antara hadza dengan haula'i? Apa persamaan? Sama-sama H itu Huruf A. Awali huruf A. A dengan dua harokat. Wah, dua harokat. Luar biasa itu. Istilahnya, tajudnya muncul juga gitu. Ya. Ini kan dekat, ya. Gampang karena dekatnya kepalanya udah kepegang. Dekat kan ini gitu. Nih gitu. Nih gitu. Kayak kita megang kunci nih gitu. Tapi coba lihat. Zalika dengan ulaika. Apa persamaan lahiriahnya? itu. Yang K. K itu. Belakang. K-nya itu Pak Guru. Dalam juga. Tuh, ujungnya. Oh, Ini Kak. nih, ya nih dekat nih. Itu tuh jauh tuh jauh. Oke. Kan bahasa Arab tuh nggak harus dengan itu ya. Maka cocok sekali ya. La'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab supaya kalian pintar. Nah, supaya kalian jadi orang-orang yang cerdas, supaya kalian pintar, berakal. Ya, ini cocok. Karena itu menjadi aneh, ibu-ibu, ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada orang yang belajar atau mengajarkan bahasa Arab ngandelin hafalan, tidak mengandalkan akal dan pikiran. Pokoknya segitu-gitu dah hafal aja gitu. Tidak sejalan menurut saya, bagi saya sih agak aneh gitu. Belajar bahasa itu ngandelin hafalan, apalagi hafalannya pakai mati lah. Setiap kali ada wa dandan. Dandan. Dan. Oh, dan. Kita lihat contoh ya penggunaan ungkapan-ungkapan tersebut di dalam kalimat. Oh, udah ada. Ulaika muflihun. Apa maknanya? Mereka itu beruntung. Iya, mereka itu beruntung. Ibu-ibu, bapak ada yang ingat nggak dulu kita pertama-tama ya mula-mula menemukan kata yang memiliki kesamaan makna dengan muflihun dulu apa? Kata apa? Salah. Apa? Terapat. Kalah ya Pak. Menang. Kemenangan itu loh kalau nggak salah. Apalah. Yang Iya, kemenangan. al-falah. Al-falah. Ada ya? 3 huruf yang sama ya? Ya, Ya. ada. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak sekalian, perhatikan 2 ungkapan berikut ini. Mereka double nih Pak ya. Mereka Oh, jadi ada. Penegasan. muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Ya. Penegasan. Iya. Itulah penegasan. Ini artinya ibu-ibu, bapak sekalian, al itu tidak mengubah arti. Tapi makna secara keseluruhan ada kaitan dengan keberadaan al. Arti sama aja. Di atas beruntung, di bawah juga beruntung. Tetapi ketika melihat ini ada hum, kemudian di sini ada al, itu melahirkan makna penegasan. Melahirkan makna penegasan. Hum dan Ini tadi ya. Tadi terakhir kita sampaikan bahwa al itu tidak mengubah arti. Tetapi dia punya makna gitu. Punya makna. Bisa mengindikasikan ada yang bisa ditegaskan. Karena itu bahasa Arab dalam banyak hal saya sering mengumpamakan bahwa bahasa Arab itu seperti smartphone yang paling canggih. Apapun gitu, kira-kira ada smartphone itu kita bersin aja dia paham maksudnya apa gitu. Kita bersin aja dia paham maksudnya apa. Suhu badan kita aja dia bisa baca dari dekat. Maka
Itulah mengapa kalau kita lihat ya, itu bisa menjadi penjelasan itu dari dulu sampai sekarang nggak ada henti-hentinya. Selalu saja ada ulama yang memberikan penjelasan tentang Al-Quran dalam bentuk tafsir. Itu dari berbagai bahasa dan berbagai cara. Di antaranya ini, kemampuannya bahasa Al-Quran itu singkat, padat, penuh dengan makna. Karena kita baca hal yang sama berkali-kali akan ada pemahaman-pemahaman lain yang bisa bertambah dari apa yang sudah kita pahami bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Taniyatul mufradat kita dari Hudal lil Muttaqin. Yang akan kita bahas pertama adalah dari ungkapan lil Muttaqin. Ya. Lil Muttaqin. Muttaqin itu sama dengan muttaqun. Sama dalam hal apa? Sama-sama menunjukkan jamak. Tunggalnya apa? Tunggalnya muttaqin. Ya. Karena itu nanti panjang pendeknya yang akan menentukan. Kalau bahasa Indonesia kita sering tidak bisa membedakan ini. Muttaqin, ujungnya kan nun. Ya. Muttaqin, ujungnya juga nun. Ya. Yang membedakan adalah panjang pendek. Panjang pendek. Karena itu guru-guru kita luar biasa ya sejak awal mengajarkan jaga panjang pendek karena bisa mengubah arti. Ya, bisa merubah muttaqin dan muttaqin. Tunggal dan jamak. Nggak berasa sih. Nggak berasa. Yang berasa betul misalnya ibu-ibu ya sebagai contoh, Bapak sekalian sebagai contoh ini. Nih. Pak bacanya. Homsa. Homsun. Apa bacanya? Homsun. Nah, gitu. Kalau diwakafkan ini homsun. Itu kan jauh banget itu. Ini 5, ini jadi 50 titiknya. 50. Homsun. Karena itu panjang pendek itu penting untuk diperhatikan. Bentuk berapa muttaqun, muttaqin tersebut? 4. Bentuk 4. Ya, bentuk 4. 4. Bentuk. Madinnya apa? Mudhari'nya? Kemudian sifatnya? Muttaqin. Ya. Kemudian bentuk amarnya? Ittaqi. Jamaknya? Ittaqu. Ya. Coba ini ittaqo ini terlihat ada berapa huruf? 4. 5. 5. Tanya ada tasdid. Di bahasa Arab yang 2. pertama apa? Di bahasa Arab yang pertama? 3 huruf. 3 huruf dasar. Iya. Melalui serangkaian perubahan, ya, serangkaian perubahan dari 3 jadi 4 jadi 5 gitu. Ini 3 huruf dasarnya adalah waqo. Wow. 3 huruf dasarnya adalah waqo. Kok nggak kelihatan wawunya di situ? Itu biasa lah. Jadi kalau udah berteman kan biasa begitu. Kadang yang kelihatan wawu, kadang yang kelihatan ya, kadang yang kelihatan alif kan biasa kalau orang sudah jadi teman mah nggak terlalu inilah gitu, nggak terlalu formalitas mah, santai aja, cincai aja gitu, nggak apa-apa. Warna kerudungnya itu hitam, bukannya itu kerudungnya Bu Farida, salah sama teman mah gitu, sama teman. Coba kita lihat ya. Jadi makna pada waqo ada juga pada ittaqo. Baca tasrifnya waqo.
Oh. Ti aja. Ti. Oh, ya. Karena kalau panjang nanti beda ceritanya. Coba. Ti. Ti bentuk berapa? Ti bentuk berapa? Ti 5. 5. Berarti domirnya apa? Ti. Anta. Iya. Anta. Kalau ti Itu apa? Iya. Anti. ya betul kan berubah jadinya gitu. Jadi kalau anta sama anti bergabung jadinya Antuna. pintar banget. Antum. Padahal tadi saya mau bercanda menjadi Antum. serius jawabnya. Tadi saya mau bilang tiki. Ya, artinya anta dan anti itu. Nah, apa makna dasar wakoyaki? Melindungi, menghindari. Ya, melindungi, menghindari. Menghindari. Coba perhatikan. Ketika wako itu bermakna melindungi, maka ittaqo itu juga ada makna melindunginya. Ketika wako itu bermakna menghindari, di ittaqo juga ada makna menghindarinya. Tetapi seperti biasa ya, hubungan antara bentuk dan makna atau hubungan antara kata-kata dengan maknanya itu sering bisa kita jelaskan seperti hubungan antara gelas dengan airnya. Maksudnya bagaimana, Guru? Maksudnya adalah semakin besar gelasnya, maka isi airnya bisa semakin Banyak. Dalam konteks bahasa, semakin banyak hurufnya bisa mengindikasikan maknanya semakin banyak. Kalau wako bermakna melindungi, bisa jadi itu melindungi diri kita dari bahaya yang terlihat di depan mata, yang kasat mata. Tapi kalau namanya ittaqo, itu melindungi diri dari bahaya yang kasat mata maupun yang apa lawannya kasat mata. Tidak. Goib. Ya. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Goib. Apa bahasa Indonesianya gitu ya? Tidak nyata. Astral. Semu itu Pak Guru. Abstrak, semu. Gitu. Abstrak. Gitu. Kalau wako itu bermakna melindungi dari gitu bahaya di dunia, ittaqo itu dunia akhirat gitu. Bisa dirasakan ya. Kalau misalnya wako bermakna menghindari atau menghindari ya, menghindari bahaya yang mengancam jasmani kita misalnya, itu wako. Tapi kalau namanya ittaqo ya melindungi dari hal-hal yang bisa menghindari, yang bisa berbahaya terhadap jasmani dan rohani kita. Karena itu nggak ada bahasa Indonesia yang bisa begitu loh maksudnya. Menghindari dari yang terlihat dan tak terlihat, menghindari bahaya sekarang dan bahasa yang akan datang, menghindari dari segala penjuru baik di depan maupun di belakang. Karena itu bahasa Indonesia, karena nggak punya, dia pakailah kata bahasa Arab sendiri, bertakwa. Benar. Itulah karena apa sih bahasa Indonesianya? Kalau mau pakai kemungkinan begini ya, melindungi secara paripurna, gitu tuh. Saya ingat dulu itu. Ini paripurna ini dapat dari kata apa itu? Martatilar. Cantikan paripurna. Ingat itu. Cantik paripurna katanya. Luar dalam. Gitu. Ada jamunya juga. Ada jamu segala tuh. Apa mereknya itu Marta Tilar. Tari Ayu. Nah, kira-kira begitulah itu. Makanya perlindungan sang paripurna itu diistilahkan dengan bertakwa. Itu kan luar biasa itu, luar biasa lah. Cocoklah kemudian kita pahami hudal lil muttaqin karena Al-Qur'an itu menjadi petunjuk untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Gitu. Untuk bisa sehat jasmani dan rohani, Al-Qur'an itu. Al-Qur'an memberikan panduan untuk sampai kepada
kesempurnaan paripurna tadi. Itu kata ittaqo yattaqi, kata waqo ya. Tuh, coba lihat ya bahasa Arab. Ti itu. Ti. Ya, untuk melindungi, untuk menghindari. Saya teringat sih orang main kartu ya, kartu Q katanya ya. Tapi saya susah untuk menghubung-hubungkannya ya. Mengakal-ngakalinnya gimana. Tapi yang saya tahu bahwa kalau kata kartu Q itu kayaknya senang gitu kalau dapat kartu. Tapi saya nggak bisa ya karena nggak paham permainan itu. Kata waqo ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kata ittaku, dia bisa bermakna berbeda tergantung pada konteks. Iya. Ungkapan yang persis sama atau yang sama persis, maknanya bisa berbeda tergantung pada konteks. Nah, itu kadang-kadang ya kalau hanya apa namanya, kalau kita tidak belajar bahasa, kadang-kadang ada ini ya, kadang-kadang ada pernyataan-pernyataan yang agak nyeleneh, yang masa iya sih begitu gitu misalnya. Takwa Allah artinya apa? Takut kepada Allah. Oh, Allah kok ditakuti? Emang Allah singa katanya. Malah singa katanya. Kalau takut singa sih iya gitu. Itulah kelemahan bahasa manusia ya. Kelemahan bahasa manusia. Nanti kita akan belajar gaya bahasa pada tingkatan tertentu nanti. Kita lihat ya contohnya. Ittaqullaha yang pertama, ittaqunnar yang kedua. Coba dibaca yang pertama. Ittaqunnar. Ya. Kalau yang di atas ini maknanya bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau di bawah ini nggak cocok, bermakna bertakwa kepada neraka. Bertakwa kepada neraka. Tapi kalau ilmunya ini kan, kalau ini positif dengan bertakwa kepada neraka. Ini maknanya jauh ya Pak ya. Hindarilah, kan gitu ya. Jauhilah, hindarilah. Kan ada makna yang sama dengan wakoyaki tadi. Maka itu menghindari api neraka ketika menggunakan ungkapan ittaku, itu artinya kita menghindarinya secara paripurna. Secara ya semampu kita tentunya. Semampu kita. Ittaqunnar. Ungkapan ti, nah ini yang populer di kita. Waqina adzabannar. Waqina adzabannar. Waqina, coba lihat ya, waqina. Ini satu potong bagian. Terdiri dari berapa kata? 3. Pertama, Kedua, ketiga. nah. Karena itu memang belajar bahasa Arab ya sebagai bahasa tentu ada persamaan dan ada perbedaan. Di antara perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang awal-awal dulu saya coba perkenalkan kepada ibu bapak sekalian dan pada siapa saja yang baru memulai menekuni bahasa Arab lebih serius, bahwa bahasa Arab itu satu huruf bisa menjadi satu. Kenapa? Karena pada dasarnya satu huruf bahasa Arab itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu oleh bunyi, ya, bunyi A atau bunyi I atau bunyi U atau tidak berbunyi. Dalam bahasa lain, bunyi itu selalu disimbolkan dalam bentuk huruf. Gitu ya, bunyi itu selalu disimbolkan dalam bentuk huruf. Karena itu dalam bahasa Arab sebenarnya kalau kita bandingkan atau kita cari persamaan dengan bahasa lain, minimal bahasa Arab itu terdiri dari 2 huruf, gitu ya. Minimal terdiri dari 2 huruf. Cuma ada 1 huruf yang kita kenal dan ada 1 huruf yang tidak dalam berbentuk huruf tapi dalam bentuk baris atau tanda baca atau syakal kalau Arab. Kan wa itu w dengan a kan jadinya kalau bahasa Indonesia. T itu kan q dengan i gitu. Nah itu juga 2 ada na itu bahkan 3 jadinya ada. Waqtina adzabannar.
dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Neraka. Hindarkanlah kami dari siksa neraka. Kita lanjutkan tadi ya, waqina adzabannar. Dari sini kemudian ibu-ibu, bapak sekalian, kita mendengar ada istilah yaitu taqwallah. Apa maknanya? Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Yaitu artinya depan belakang kan jadinya, depan belakang. Itu ya istilahnya itu paripurna. Paripurna karena pada dasarnya ibu bapak sekalian, Al-Quran itu ya intinya dua, yaitu ada serangkaian perintah yang harus kita kerjakan dan ada serangkaian larangan yang harus kita tinggalkan. Tapi di Indonesia unik, sholat dilanggar boleh di Indonesia. Dilanggar. Sholat dilanggar boleh. Itu takwa, ya, takwa, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dia Tanmiyatul Mufradat kita yang kedua dari pelajaran yang 10. Oke, kalau ada pertanyaan kita bahas dulu, kalau tidak kita lanjutkan ke Tanmiyatul Mufradat yang ketiga. Adakah Ibu, Bapak sekalian? Izin Pak. Silakan. Itu saya ini ragu-ragu juga sebenarnya Pak. Kalau misalnya ittaqullaha, kalau tidak salah, maaf nih Pak, saya agak ragu-ragu. Ada yang menerjemahkan takutlah kepada Allah, itu mungkin nggak? Tadi sudah kita bahas. Iya. Oh, udah ya Pak. Oh iya betul. Ya takut pada singa itu ya Pak. Ya udah maaf. Iya. Melamun. Dalam arti gitu ya, dalam arti apa kalau takut kepada Allah, dalam arti apa begitu ya. Ya sebagai terjemahan dari kata takwa, takut dalam arti untuk melindungi. Takwa Allah ditakuti itu kan bisa kita katakan ya itu ada ucapan yang tidak dimunculkan. Takut kepada siksa karena melanggar larangan Allah, kan bisa bermakna demikian. Karena itu saya lebih ini ya, untuk lebih kita pahami kalau kata ittaqo memiliki makna dasar melindungi dan menghindari. Ya, melindungi dan menghindari. Kita melindungi diri dengan cara mematuhi perintah Allah dan kita menghindari dari larangan-larangannya. Begitu Bu Susi untuk ya, Pak. komentar tadi tentang itu ya, komentar itu. Takut ya, takut. Ya. Yang berikutnya kita lihat dan ungkapan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada alladzina sudah pernah kita bahas ya, itu adalah bentuk jamak dulu kita pahaminya. Tunggalnya apa? Alladzina? Ya, alladzi. Coba dilihat ya. Yu'minuna bentuknya apa? Yu'minuna? Mudori. Fi'il mudhari. Ya. Coba perhatikan ya. Yu'minu mudhari. Yu'minu mudhari. Matinya apa? Amanah. Ya. Dalam pemahaman ibu-ibu, coba sambil kita baca ya. Sambil kita baca, nanti kita berhitung dan kita pahami makna lebih lanjutnya. Coba kita baca tasrifnya. Amanah. Yu'minu. Coba lihat ini ya.
Amin. Amin. Apa maknanya kalau begitu? Beriman. Beriman. Iya. Percayalah. Beriman. Amin. Karena itu beda ya. Amin. Nah, amanah itu dugaannya berapa huruf? 4. Enggak 4. Amanah. Apa yang pertama? Alif. Mim, nun. Iya. Yang kedua apa? Alif juga. Yang di atas Ya. Amanah. Mim. Ada makna apa kalau kita lihat begitu? Double. Dua alif. 2. Penegasan juga, Pak Guru. Ada makna apa kalau seperti itu? dia telah beriman. Baik, kita ulang lagi. Ya. Yang pokok apa yang pokok? Mim sama nun. Alif mim. Iya, alif mim. Alif mim nun. Ada tambahan ini. Ya. Nah, kalau ini saja, itu saja kan. Ini kan sudah jadi bahasa Indonesia. Amin. Enggak, bahasa Indonesia enggak amin, amin enggak bahasa Indonesia. Iman. Iman. Enggak, itu senepan bahasa Indonesia ya. Ada juga nih Percaya. Aman. aman. Ya, itu artinya bahwa ada kaitan antara iman dengan aman. Oke. Kemudian ada hamzah di awal. Bentuk satu. Indikasi makna apa? Mekan. Ya. Gabungkan dengan makna tersebut, amanah bisa bermakna Mengamankan. itu artinya kita ketika beriman itu sama dengan kita mengamankan diri kita. Mengamankan diri kita. Maka karakternya kemudian orang yang kalau orang yang sudah aman itu nggak suka mengganggu, maka enak kan, cocok kalau kita titipkan sesuatu, apa namanya itu, menitipkan sesuatu kepada orang yang bisa dipercaya. Amanat. Nah, amanah. Amanat. Maka kita iman, aman, amanah. Iman, aman, amanah. Itu memiliki hubungan makna secara kebahasaan dengan melihat adanya huruf yang sama. Ya. Kalau sekarang kan tambah lagi jadinya imun. Iman, aman, imun. Amanah. Karena itu ya, kaitan erat antara iman dengan amanah itu diistilahkan dalam salah satu hadis, la imana liman la amanata lahu. Orang yang tidak bisa menjaga amanah sama saja dengan dia tidak beriman. Tidak beriman dalam arti apa? Enggak aman gitu, enggak aman. Itu artinya berbahaya bahasa lainnya. Itu jadi amanah. Jadi kita beriman itu sama dengan kita mengamankan diri kita. Mengamankan diri kita. Dan ibu-ibu kan sudah merasakan ya bahwa betapa kepercayaan itu bisa membuat kita rasa kita aman. Bu Rosida karena sudah percaya kepada ayah anak-anak, ayahnya pergi juga nggak apa-apa gitu. Coba kalau nggak percaya, baru sejam gitu ya, baru sejam meninggalkan rumah, udah ditelepon, di video call, di mana ya? Ya, takut berpaling ke lain hati. Takut berpaling ke lain hati. Nah, kan terlihat ya, bisa dipahami hubungan erat antara kepercayaan dengan perasaan aman. Dengan percayaan. Kita kan coba lihatlah betapa karena kita percaya kepada Allah, kan nggak terlalu dipusingkan bahwa segala mungkin terjadi, keluar rumah bisa kecelakaan, bisa terjadi perampokan, bisa jadi pencurian dan sebagainya. Tapi karena kita beriman ya, apa yang terjadi terjadilah. Kalau kita pun meninggal dunia pada saat itu, kita akan terima bahwa itu bagian dari ketetapan Allah kan, emang. Bayangkan ibu bapak sekalian, kalau orang tidak percaya adanya Tuhan, maka kebalikannya orang tidak percaya kepada
Tuhan, maka dia tidak akan merasakan keamanan dalam hatinya. Ketika di dalam hatinya tidak ada rasa aman, maka dia akan mencari berbagai macam usaha supaya dia merasa dirinya aman. Maka kan masyarakat modern memperkenalkan ada istilah apa? Asuransi jiwa gitu. Itu zaman dahulu gitu ya, harus asuransi jiwa. Kemudian ada deposito gitu kan. Itu bagian dari usaha untuk menumbuhkan rasa aman dalam diri kita. Tapi saya kebayang lah ibu-ibu Bapak sekalian, jika sewaktu-waktu akan terjadi sistem yang error, kan mungkin sekali komputer gitu. Kemudian uang kita yang di ATM tersebut nggak bisa diakses, error ya, PIN-nya nggak bisa, masukin ATM juga ditolak. Maka saya bilang kita itu dalam banyak hal sudah manusia menciptakan ya. Ketika keamanan disandarkan kepada selain Allah, kita sebenarnya sedang membangun kiamat sendiri. Gitu, saya bilang itu. Ya, tapi karena kita kan nggak bisa mandiri, ya ikut juga kan kita akhirnya. Tuh. Honor kita nggak bisa diterima kalau nggak pakai rekening. Ya tersalkan daripada enggak. Gitu. Tapi sebenarnya kan kita bisa tanpa itu semua. Nah, maka gitu bisa kita mengertilah betapa bahagianya orang yang imannya sangat besar kepada Allah. Dari segi kebahasaan gitu ya. Semakin tinggi iman seseorang, rasa amannya semakin besar juga. Dia tidak ada yang ditakuti. Maka kan nggak heran kita orang-orang ya, para sahabat berjihad dalam arti berperang pun kan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir begitu. Amanah yu'minu iman mukmin. Amin. Nah, sekarang kita coba pahami beberapa ungkapan yang menggunakan kata-kata yang berkembang dari 3 huruf dasar tadi. Kita baca bersama contohnya. Al-mu'minuna yu'minuna billah. Iya, baik. Apa maknanya? Orang-orang mukmin mereka beriman kepada Allah. Ya, ada Allah. Orang merekanya siapa? Orang mukmin. Nah, kalau gitu karena orang mukmin ada, tidak usah pakai mereka. Oh, mukmin beriman kepada. Lekat betul itunya pemahamannya. Ada ya di awal, waw di akhir. Mereka. Iya. Seperti pertemuan baru ya, ilmu baru ya. Oh ya, keren tuh bahasa Arab. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia, ya, ketika yang dimaksud itu ada di situ, kita tidak menggunakan kata ganti. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu, nah, dalam bahasa Arab harus begitu. Karena ada kemungkinan tidak al-mu'minun ya, karena nanti dalam bahasa Arab itu variasi bahasanya beragam. Oke, ini contoh dalam bentuk doa. Kita baca sama-sama. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat. Oke. Nah, ini perhatikan ya. Bentuk berapa yang turun? Satu. Bentuk berapa? Bentuk 5. Oke. Baik ya. Nah, perhatikan sekali lagi. Ini serupa tapi tak sama. Tapi tak sama. Iya tuh. Itu penting mengenali bentuk supaya pemahaman kita lebih tepat. Kita baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya, baik. Maknanya? Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Iya, baik. Coba lihat ya. Ini apa yang ibu bapak bisa duga dari sini. Aminu, ini apa tadi maknanya? Berimanlah. Siapa yang diperintahkan untuk beriman? Orang yang beriman, ataukah orang yang sedang beriman, atau orang yang telah beriman? Orang-orang yang telah beriman. Nah, kira-kira apa maksudnya ini?
Orang sudah makan disuruh makan, kan gitu. Orang sudah beriman disuruh beriman. Kalau orang belum makan disuruh makan, kan gampang tuh memahaminya, gitu ya. Orang belum mandi disuruh mandi, gampang memahaminya. Tapi kalau ini sudah beriman disuruh beriman, kira-kira apa maknanya? Biar Biar tambah istiqomah imannya. kali, biar istiqomah. Bertambah imannya. Beriman deh. Bagus tuh. Bisa bermakna tambah terus tuh iman, tambah terus. Bisa terus, nah itu ya. Bisa juga artinya lanjutkan terus. Lanjutkan. Ya. Dan ini artinya ibu-ibu, keimanan itu ya, keamanan itu, rasa iman, rasa percaya itu ya, itu dia tidak berangkat dari sesuatu yang hampa. Sudah ada benih-benih terlebih dahulu. Nah, dalam konteks itu Ibu Bapak sekalian, ya, saya ingin ya berbagi pemahaman saja dalam konteks itu. Itulah mengapa kita di dalam Islam pun ya diajarkan untuk mengajarkan, memperkenalkan keimanan sejak dini kepada anak-anak kita. Padahal kan mereka belum bertanggung jawab kan, belum bertanggung jawab ya, mereka belum dimintai pertanggungjawabannya, kita ajarkan soal iman bahkan dalam bentuk dihafalkan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa iman itu dibangun atas dasar ya, mulai dari cikal bakalnya ada keimanan yang sudah tumbuh, ada awal ditambahkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Baik, itu dia untuk tanmiyatul mufradat kita yang ketiga. Apa ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Pak, jadi maksudnya apa nih Pak? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Jadi kita mengartikannya gimana Pak? Oh, coba, ayo. Coba. Ibu sejauh ini bisa mengartikannya bagaimana? Ya kalau ini kan ya ayyuhalladzina, ya hai orang-orang yang beriman. Amanunya lagi ini yang bingung Pak gitu dua-duanya. Jadi bentuk 5 tadi Bu, bentuk 5 tadi. Beriman. Iya. Baik. Yang amanu satunya lagi tetap iman juga tuh Pak. Bentuk berapa tadi Bu? Bentuk 1. Bentuk 5 Pak. Lupa tadi. Ibu saksikan ya siaran ulang berikut ini. Ibu saksikan lagi siaran ulang berikut ini. Ya. Tuh, lihat yang turun ya Bu. Turunnya dari 1. Yang pertama tadi bentuk berapa? 1 Pak. Berarti ada makna? Iya. Gitu. Iya. Wahai orang-orang yang telah beriman, tambahkanlah, tambahkanlah keimanan kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu bisa juga, wahai orang-orang yang telah beriman, teguhkanlah iman kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Mana yang bermakna teguhkanlah, mana yang bermakna tambahkanlah, dari pemahaman tadi. Orang sudah makan, disuruh, ya makan. Nah itu artinya suruh nambah. Artinya disuruh nambah. Jadi bilang penegasan ya. Makasih ya Pak. Ya baik. Yang lain ada? Pak Guru, itu bisa dibilang penegasan nggak dua-duanya? Aman. Amanu dengan aminu. Menegaskan bisa kita pahami penegasan dalam arti tadi ya, supaya mempertegas keimanan, bisa jadi. Wahai orang-orang yang telah beriman, pertegaslah keimanan kalian. Bisa. Ya, itu bisa juga berkembang lebih lanjut lagi, mantapkanlah. Kalau bahasanya sekarang, mantulkan. Mantul. Bagus idenya, Bu Asmani, bisa. Yang lain ada?